Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasi router B ya. Kita masuk ke Winbox. Kita koneksikan. Coba kita koneksikan. MAC address kita samakan ya di sini. Kita connect. Nah, biasanya itu ketika kalian gunakan router ya, di dalamnya tuh masih ada beberapa konfigurasi teman kalian sebelumnya. Kadang seperti itu. Maka kalian juga harus ngecek ya. Kalian harus ngecek apakah di router ini ada konfigurasi dari teman-teman sebelumnya. Kan pastinya router ini kan digunakan ya banyak orang karena digunakan untuk latihan. Maka kita harus lakukan reset ya. Di sistem ya, kita klik sistem reset. Centang no default, kita reset. Nah, ini fungsinya agar router ini kembali ke settingan semula ya, kosong semua, nggak ada konfigurasi apapun. Takutnya kalau masih ada konfigurasi itu akan menimbulkan masalah nantinya. Maka kita harus melakukan reset. Kita tunggu ya. Nah, teman-teman kadang atau siswa itu kadang bingung kok nggak bisa di remote ya. Mungkin ketika mereset prosesnya itu agak lama ya, sekitar beberapa detik sih, tapi mungkin kalau yang masih bingung itu kadang aneh kok nggak bisa di remote, nggak muncul di sini ya. Itu kalian tunggu dulu sampai muncul di sini kembali ya. Kita connect lagi ya. Nah, di sini sudah kosong ya, tidak ada konfigurasi. Sekarang kita coba konfigurasi IP-nya. Nah, untuk IP di soal kita disuruh setting IP-nya itu ya khusus router B. Saya zoom dulu. Khusus router B ini static routing ya. Jadi kita konfigurasi IP yang ke internet secara statik. Kalau yang router A tadi kan secara DHCP. Nah, kalau di statik, maksud saya kalau di router B itu kita statik ya. Kita coba masuk ke Winbox, IP, addresses ya sama. Kita tambahkan. Nah, interface yang menuju ke internet adalah header 1. Di sini sudah saya bagi ya untuk ke router B yang menuju internet. Ini saya pakai nomor root 1 Mas Aga Pramanda ya. Alamat IP internet router B. Nah, ini sudah saya kasih IP-nya supaya bisa connect. Kalau nggak saya kasih tahu, kalian nggak bisa connect ke internet ya. Karena kita gunakan IP-nya itu secara statik ya. Kita masukkan 10.2. Jangan lupa kita lakukan tambahkan prefix atau subnet masknya. 10.2/24. Interface-nya yang ke internet ether 1 kita apply. Kemudian kedua DNS. Ini kita setting supaya router ini connect internet dulu ya. Kita setting supaya router ini bisa akses internet dulu. Servernya kita arahkan ke Google ya, kita masukkan token DNS-nya. Jangan lupa allow remote request-nya kalian centang. Nah, di sini fungsi dari routing statik kita tambahkan secara manual. Destination address-nya itu maksudnya 0.0.0/0. Ini adalah tak terhingga atau seluruh network yang kita akan tuju. Karena ini nanti digunakan sebagai tujuan internet ya. Maka di sini kita tulis seperti ini. Gateway-nya kita masukkan. Berapa yang sudah saya beri itu adalah 10.1. Jadi harus sesuai ini ya. Misalkan
siswa 2 IP-nya ini ya harus sesuai ini, tidak boleh sama. Kalau sama nanti akan menimbulkan konflik, tidak bisa connect. Ya, kita apply. Nah, di sini sudah muncul reachable, artinya sudah istilahnya sudah connect lah ya. Kita coba langsung kita tes. Ingat, kita dalam mengetes jaringan kita uji koneksi ke gateway-nya dulu. Kita ping ke gateway 10.1, jalan ya ke router gateway-nya, kemudian kita ping ke IP internet, IP ya, bukan domain. Nah, di sini jalan ya, walau tadi sedikit timeout. Terus yang terakhir kita ping ke domain. Ini untuk ngecek DNS-nya. Oke, udah jalan. Jadi router ini sudah connect ke internet. Jadi tugas yang pertama, static routing, berhasil. Yang kedua, setting untuk klien atau untuk WLAN-nya. Kita setting dulu lah, nanti setting IP, kemudian kita setting access point-nya ya. Nah, untuk IP WLAN di sini juga sudah saya bagi 250x nomor urut titik 49. Kita masukkan 250.1.49/28. Nah, di sini networknya otomatis ya. Jadi networknya 250.1.48. Interface-nya WLAN 1. Kenapa di sini merah? Karena kita belum setting access point-nya. Kita masuk ke wireless. Ya, untuk setting access point-nya kita masuk ke wireless. Kita aktifkan, kita klik centang. Kemudian kita klik wireless ya, kita klik wireless, modenya kita ganti ke mode pemancar atau AP bridge. Nah, pin-nya ini kita ganti ke BGN ya, karena perangkat sekarang itu kadang tidak support band yang B maupun G. Yang lain channel width-nya kita tidak usah ubah, frekuensinya juga. Nah, cukup SSID-nya kita gunakan format sama persis dengan nama web proxy-nya tadi, Fajar@sekolah SSID ya, supaya tidak bingung aja. Kita apply. Selanjutnya kita config ini security profile-nya atau password. Nanti kita masukkan di sini. Kan di sini masih default. Ya, kita tambahkan security. Kita centang TKIP-nya, passwordnya kita contohkan di sini 1-8 saja. Password umum ya. Oke, kita apply, kemudian kita rubah di bagian security profile ya. Ingat, di security profile kita ganti ke security ya. Kita apply, kemudian kita cek apakah di sini sudah ada. Nah, ini sudah muncul ya, fajar@sekolah.id. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DHCP server ya, untuk WLAN. Masuk ke IP DHCP server, kemudian kita setup aja supaya lebih mudah. Kita arahkan ke WLAN. Ini kita next ya. Space-nya itu berarti hanya ruangnya berapa, misalkan networknya 48, berarti nanti gateway-nya sama hostnya otomatis. Gateway-nya di sini 250.149. Nah, untuk address-nya kita biarkan default ya, kita next. DNS-nya list time-nya 6 jam. 6 jam itu berarti ini 6 ya. Kita next. Nah, ini sudah berhasil kita uji koneksi. Kita
Kita coba connect ke fajar@sekolah.id. Passwordnya tadi apa? 1 sampai 8. Nah, kita bisa mengecek di sini ya. Siapa yang connect di WiFi kita kita cek di sini. Nah, ini ada satu ya. Ini laptop saya. Udah, kita biarkan aja. Selanjutnya kita setting firewall NAT-nya, jangan lupa sama ke Ether 1. Kita masuk WRED, apply. Sekarang kita uji koneksi ya. Ping 250.149 jalan. Ping ke internet, IP-nya jalan. Ping ke Google juga jalan ya. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi routingnya ya. Sama ya, kita gunakan OSPF. Kita tambahkan network yang ada di dalam router kita. Kita copy aja ya biar mudah. Network /24. /28. Kita apply ya. Kita apply, kemudian kita cek di sini interface-nya bisa dilihat sudah state-nya sudah menunjukkan ya. Ini sudah berhasil. Kita cek di bagian IP root. Nah, ini menunggu dulu ya sampai bisa ya. Nanti muncul routing table baru di sini. Nah, syaratnya itu kita harus menghubungkan kliennya masing-masing ya. Jadi dari WiFi juga sama dari klien yang menggunakan kabel juga harus terhubung. Kalau enggak nanti nggak bisa, ngeceknya nggak bisa. Kita cek lagi ya. Kita masukkan IP-nya 250.149. Admin passwordnya kosong. Apakah berhasil di sini? Belum berhasil ya. Ini jangan sampai salah ya. Ini tadi 240. Coba lagi, bisa enggak ya?
Nah, ini sudah ya, ada routing table baru DAO, Dynamic Active SPF, dengan tujuan addressnya adalah network router B, kemudian hubnya ini adalah IP yang terhubung ke router A ya. Jadi IP yang satu link ya, satu link dengan router A. Jadi konsepnya kalau routing ini ketika user 1 ingin mengakses ke user 2, ini akan melewati ini internet ya, melalui router B di ether 1. Maka tujuannya akan di sini dulu ya. Di sini dulu baru nanti kita tambahkan routing biar bisa mengakses ke user 2. Terus kita cek juga di bagian sini, di bagian router B. Oh, ini maaf ya, belum kita ganti namanya. Kita ganti dulu router B. Wajar ya, lupa tadi tidak diganti passwordnya juga. Jadi teman-teman harus menyesuaikan ya. Kalau salah tinggal menyesuaikan saja. Ini tujuannya juga sama. Untuk destination address-nya itu ke IP LAN dari router A, dengan gateway-nya adalah IP dari router A ether 1. Nah, sekarang kita coba uji koneksi ke komputernya ya. Tadi IP-nya berapa? IP-nya 251.2. Ini kita tes ya lewat WiFi. Ini bisa juga dites lewat HP, bisa pakai terminal emulator. Oke, berhasil. Kemudian sebaliknya kita tes, tadi IP-nya berapa? 62 ya. Kita tes 250.1.62, berhasil ya. Jadi sudah berhasil untuk konfigurasi routing antar router ya. Di router A dan router B sudah saling terkoneksi kliennya. Selanjutnya terakhir kita setting limitasi bandwidth yang ke jalur kabel, maksud saya jalur WiFi ya. Kita pastikan dulu di sini router B. Kita tambahkan Q, limitasi WLAN. Networknya kita masukkan 1.48 ya. Kita arahkan di sini networknya. /28, target uploadnya 32 K juga. Sekarang kita tes koneksinya. Nah, di sini langsung merah ya, karena bandwidthnya sangat kecil ya, langsung merah. Artinya sudah berhasil ya. Oke, sekian ya videonya. Mungkin ada sedikit kekurangan, saya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjut lewat chat pribadi saja, nanti lewat WhatsApp saya adalah ini, bisa kalian tulis, nanti kita diskusikan bareng-bareng.